Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena atas segala nikmatnya kita dapat melaksanakan segala aktivitas yang salah satunya yang kita lakukan sekarang yaitu menuntut ilmu. Seperti biasa, saya harap antum mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu ini supaya kegiatan antum yaitu menuntut ilmu ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dan dapat mendekatkan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seperti biasa pula, sebelum kita mulai, saya harap antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar antum mendapatkan ilmu yang di dalamnya terdapat keberkahan sehingga dapat bermanfaat bagi antum dan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Insyaallah pelajaran kita hari ini pelajaran akhlak. Nah, Ustaz mohon maaf ya, minggu lalu Ustaz nggak bisa berhadir karena sakit. Nah, kita lanjutkan ya. Kemarin kan tugasnya tentang doa ya. Jadi insya Allah antum udah ada gambaran besarnya tentang materi doa. Ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan pelajari materi yang keempat, bab yang keempat, dibuka bukunya. Nah, halaman 13 tentang doa ya. Nah, pada materi-materi sebelumnya sudah kita pelajari ya tentang masalah tauhid ya, kemudian bahaya dari syirik, riya ya, dan yang namanya sebuah ibadah itu harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah hari ini kita membahas tentang doa. Baik, siapkan buku catatannya ya. Siapkan buku catatan. Yang pertama, tulis poin pertama, pengertian doa. Pengertian doa. Nah, doa tulis adalah sebuah ibadah yang berupa permintaan seorang hamba kepada Allah. Nah, tulis dulu semuanya. Doa adalah sebuah ibadah yang berupa permintaan seorang hamba kepada Allah. Nah, saya bacakan lagi. Pengertian doa adalah sebuah ibadah yang berupa permintaan seorang hamba kepada Allah. Nah, sudah ditulis? Ya. 6. Dilihat nanti dalil yang keempat. Dalil yang keempat di buku dilihat di halaman 13 yang paling bawah ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah ya. Jadi ya, ketika doa ya itu dinamakan dengan sebuah ibadah, maka ya seperti yang kita jelaskan di materi-materi sebelumnya, yang namanya ibadah itu harus ditujukan kepada Allah, kepada
Allah. Jadi yang namanya doa ya, itu sebuah ibadah, dan ibadah itu tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Jadi doa harus ditujukan kepada Allah karena doa itu merupakan ibadah ya. Ibadah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah ya. Ini maksud dari ad-du'a huwal ibadah, yang berarti ya, doa itu ya, karena dia merupakan sebuah ibadah, maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Sehingga kita tidak boleh berdoa kepada patung misalkan ya, atau batu ya, dan yang lain sebagainya. Itu pengertian dari doa. Nah, sudah ditulis semuanya, paham? Paham ya? Jadi setelangi ya, ad-du'a huwal ibadah. Ini dalil yang keempat yang ada di buku ya. Jadi antum hitung 1, 2, 3, 4. Itu yang paling bawah halaman 13. Ad-du'a'u huwal ibadah, artinya doa adalah ibadah ya. Maka maksud dari doa adalah ibadah. Ketika doa itu dinamakan dengan sebuah ibadah, maka harus ditujukan hanya kepada Allah. Nah, kemudian poin yang kedua, perintah untuk berdoa kepada Allah. Dan dalilnya. Nah, jadi di poin kedua insya Allah kita akan mempelajari perintah tentang berdoa kepada Allah. Dalil yang terdapat di dalam Al-Quran tentang perintah untuk berdoa. Baik. Yang pertama dilihat dalil yang ke-1 di buku. Dilihat, sudah dilihat bukunya, saya bacakan ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Garis bawahi ud'uni. Ya. Ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah. Nah, dalil yang pertama yang ada di buku yaitu tentang perintah untuk berdoa kepada Allah. Nah, sudah dilihat bukunya? Ya, saya bacakan lagi. Wa qala rabbukum ud'uni, garis bawahi ud'uni. Ya. Astajib lakum. Nah, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ya. Atau niscaya akan ku kabulkan, kata Allah. Ini perintah untuk berdoa. Kata Allah, berdoalah kepadaku, maka akan aku jawab doamu. Dan nanti ya insya Allah akan kita bahas tentang ya cara Allah menjawab doa seorang hamba. Ya, tidak mesti ya dengan mewujudkan apa yang diinginkan seorang hamba tadi. Nanti ada 3 keadaan seorang hamba akan dijawab doanya. 3 keadaan. Ya. Salah satu dari 3 itu ya. Insya Allah nanti kita pelajari. Ini kita pelajari tentang perintah dulu ya, perintah dan dalilnya. Baik. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua. Dilihat bukunya, dalil yang kedua. Ditulisnya di buku ya, 2. Nah, saya bacakan, dilihat bukunya, dalilnya dilihat. Yang kedua ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, artinya wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah fa inni qaribun, bahwasanya aku dekat, kata Allah.
Ujibu itu artinya mengabulkan. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Garis bawahi ujibu da'watad da'i idza da'an. Garis bawahi di dalilnya tadi ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, aku menjawab doa seorang yang berdoa kepadaku. Maka di dalamnya terdapat perintah untuk berdoa ya. Sudah ditulis? Nah, jadi dua dalil yang ada di buku ini, dalil yang pertama dan dalil yang kedua itu menunjukkan tentang perintah untuk berdoa kepada Allah dan bahwasanya Allah menjawab doa hamba yang memohon kepada Allah. Nah, kemudian poin yang ketiga, adab-adab dalam berdoa dan dalilnya. Adab dalam berdoa dan dalilnya. Nah, jadi ya, ketika seorang itu berdoa ya, dan sudah kita jelaskan tadi yang namanya doa itu adalah sebuah ibadah ya. Tentu saja yang namanya ibadah itu harus ada tata caranya dan adab-adabnya, tidak asal-asalan ya, enggak asal-asalan. Jadi ketika seseorang itu berdoa maka hendaknya di dalamnya ada adab yang harus dia lakukan. Nah, dilihat dalil yang ketiga. Jadi adab yang pertama, tulis berdoa dengan merendahkan diri yang kedua dengan suara yang lembut. Nah, nanti dijelaskan. Jadi dua adab ini ada di dalam dalil yang ketiga. Tulis dulu, nanti kita jelaskan. Berdoa dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut, dengan suara yang lirih. Sudah ditulis? Adab-adab dalam berdoa yang pertama, berdoa dengan merendahkan diri. Kemudian yang kedua dengan suara yang lembut atau lirih. Nah, dilihat bukunya, kita lihat dalilnya, dalil yang ketiga ya. Yang ketiga yang ada di buku. Nah, dilihat, saya bacakan ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Saya bacakan lagi. Ud'u rabbakum tadarruan, garis bawahi tadarruan. Ud'u rabbakum tadarruan, garis bawahi tadarruan. Ya, artinya dengan merendahkan diri. Ya, tulis di atasnya tadarruan, dengan merendahkan diri. Nah, garis bawahi lagi selanjutnya wa khufyatan. Wa khufyatan, garis bawahi, tulis di atas atau di bawahnya dengan suara yang lembut atau suara yang lirih ya. Bukan dengan suara yang keras. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ketika berdoa kita diperintahkan untuk dengan tadarru', yaitu merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Allah, bahwasanya kita itu tidak mempunyai apa-apa ya. Kita tidak kuasa ya, tidak mampu untuk melakukan apa-apa kecuali dengan kehendak Allah. Itu yang namanya merendahkan diri ya. Ketika kita ingin meminta sesuatu kepada Allah ya,
maka kita ya keadaannya itu ya merendahkan diri ya. Adabnya yang pertama tadi merendahkan diri di hadapan Allah ya. Kemudian wa khufyatan, dan dengan suara yang lembut, dengan suara yang lirih ya. Ketika kita ingin berdoa kepada Allah, maka hendaknya kita berdoa dengan suara yang lirih, lembut ya. Bukan dengan suara yang keras. Innahu, lihat selanjutnya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ketika berdoa adabnya apa? Dengan merendahkan diri ya. Sehingga di dalam kita berdoa itu terdapat adab ya. Seperti halnya orang yang kita lihat saja contohnya ya, orang lain ya, misalkan ketika seseorang ingin meminta sesuatu kepada orang, maka pasti dia sikapnya itu apa? Merendahkan diri. Nggak mungkin ya orang yang meminta dia sikapnya sombong ya, misalkan mau minta duit, maka sikap yang dia keluarkan ya pasti dia seperti benar-benar ingin membutuhkan uang ya. Nggak mungkin kan ya orang minta duit kemudian dia apa dengan gaya yang sombong ya. Itu bukan minta namanya, itu malak ya. Jadi ketika kita ingin meminta, terlebih lagi ya ketika kita ingin meminta berdoa kepada Allah, yang namanya doa tadi apa? Sebuah ibadah ya, maka hendaknya di dalamnya ada adab ya, menunjukkan bahwasanya kita itu memang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah ya. Ketika kita berdoa, maka sikap kita di dalam ketika kita berdoa itu hendaknya apa tadi? Yang pertama merendahkan diri ya, kemudian dengan suara yang lembut ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dilihat halaman selanjutnya, halaman 14, dalil yang 6 ya. Dalilnya ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sangat menyukai doa yang ringkas. Nah, sudah dilihat? Nah, dikasih tanda ya di samping paragrafnya itu 6, dalil yang ke-6. Jadi yang adab yang ketiga, berdoa tulis dengan doa yang ringkas dan padat. Dengan doa yang ringkas dan padat. Dalil yang ke-6 ditulis di bukunya ya, dalil yang diriwayatkan dari Aisyah ya, dikasih tanda di sampingnya itu dalil yang ke-6 ya. Sudah lihat di buku halaman 14 ya. Halaman 14 dilihat ya, paragrafnya itu awalannya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai doa yang ringkas, garis bawahi ya. Sangat menyukai doa yang ringkas dan padat, garis bawahi, ringkas dan padat. Ya, berdoa dengan doa yang ringkas dan padat. Nah, sudah ditulis garis bawahi. Nah, jadi itu tulis di sampingnya dalil yang ke-6. Dalil yang ke-6 itu ya, riwayat dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyukai doa yang ringkas dan padat ya. Maksud dari ringkas adalah tidak terlalu panjang, dan padat isinya mencakup segala aspek, maksudnya dunia dan akhirat. Contoh doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, doa yang ringkas dan padat ya. Yang biasanya kita baca, insya Allah semuanya hafal. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
wa qina azaba annar. Nah, ini contoh dari doa yang ringkas dan padat. Jadi ini mencakup kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirah, ya, dan di akhirat kebaikan, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan doa ini merupakan doa yang ringkas dan padat. Nah, ini contoh dari doa yang ringkas dan padat. Dan doa ini juga yang banyak dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah ditulis ya, berdoa dengan doa yang ringkas dan padat. Yang pertama tadi berdoa dengan merendahkan diri. Nah, berdoa dengan merendahkan diri. Kemudian yang kedua suara yang lembut. Kemudian yang ketiga ringkas dan padat. Ini 3. Ya. Saya ulangi, yang pertama dengan merendahkan diri. Yang kedua dengan suara yang lembut. Dalilnya ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Berdoalah kalian kepada Allah Tuhanmu dengan suara yang dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian yang ketiga bahwasanya Rasulullah menyukai doa yang ringkas dan padat. Kemudian yang keempat, di antara adab berdoa adalah tidak berdoa dengan keburukan. Tulis keburukan tidak berdoa dengan keburukan atau yang bisa memutus tali silaturahim atau memutus tali persaudaraan. Ya, dalilnya yang ketujuh, ya, setelah dalil tentang doa yang ringkas dan padat tadi. Nah, dalil yang ketujuh sudah ditulis. Yang keempat, tidak berdoa dengan keburukan. Jadi ketika berdoa adabnya tidak boleh mendoakan keburukan, tidak berdoa dengan keburukan atau sesuatu yang bisa memutus tali persaudaraan. Dilihat dalil yang ketujuh, ya, lihat bukunya, ya, hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Ya, dilihat bukunya, tulis di sampingnya itu dalil yang ketujuh yang ada di buku, maksudnya supaya antum murojaahnya gampang. Ketika Ustaz tulis dalil 7, jadi antum bisa dilihat di bukunya yang mana yang dalil yang ketujuh. Jadi dalil yang ketujuh itu halaman 14, ya, yang awalannya ma min abdin muslimin, ya. Sudah dilihat? Nah, dibaca hadisnya, ya. Ustaz bacakan, antum baca juga, ya. Ma min abdin muslimin, ya, yang itu ya hadisnya, yad'u bi du'ain illa atahu Allahu ma sa'al. Nah, tidaklah seorang hamba berdoa melainkan Allah akan memberikan
dia apa yang ia minta. Jadi ketika seseorang itu berdoa, maka Allah pasti akan beri apa yang dia minta. Nah, adapun selanjutnya kita lihat au iddakharallahu lahu, atau Allah akan menyimpan baginya fil akhirah, atau disimpan di akhirat. Jadi ini ya yang saya tadi sebutkan bahwasanya ketika seorang hamba berdoa, maka dia tidak lepas dari 3 keadaan ya. Yang pertama yaitu apa tadi, dijawab doanya ya. Kemudian yang kedua, Allah menyimpan untuknya fil akhirah kebaikan ya. Minhu khairan minhu. Jadi ketika seorang hamba itu berdoa di dunia ya, kemudian dia tidak mendapati apa yang dia minta di dunia, maka pilihan yang kedua yaitu Allah akan simpan untuknya doanya tadi, kemudian Allah akan memberikan yang lebih baik di akhirat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, au kaffa anhu, atau Allah akan menghindarkannya dari keburukan. Au kaffa anhu minas su'i mislahu ya. Ketika seorang hamba berdoa ya, kemudian dia tidak mendapati apa yang dia minta di dunia, maka mungkin doanya tadi bisa menghindarkan dia dari keburukan. Nah, kemudian yang setelahnya malam yad'u, nah, garis bawahi itu setelahnya itu tadi, malam yad'u bi itsmin au qati'ati rahmin ya, ini tentang adab yang keempat ya. Malam yad'u bi itsmin au qati'ati rahmin ya. Selama dia tidak berdoa dengan keburukan, tidak berdoa memohon suatu dosa atau keburukan ya, bi itsmin au qati'ati rahmin, atau memutus persaudaraan. Nah, ini adab yang keempat ya, tidak berdoa dengan keburukan atau dengan sesuatu yang memutus persaudaraan. Jadi saya tuliskan di sini ya, tulis antum di bawah 4 ini ya, 3 keadaan seorang hamba. Nah, tulis di bawah adab yang keempat ini ya, 3 keadaan seorang hamba ketika ia berdoa ya, tentang hadis ini tadi ya. Jadi seorang hamba ketika dia berdoa, maka dia tidak lepas dari tiga keadaan ya. Yang pertama, Allah menjawab doanya. Allah menjawab dan mengabulkan permohonannya ya. Dilihat tadi ya, di bagian pertama di dalam hadis tadi, illa atahullahu ma sa'al, itu tulis 1 ya di atasnya, tulis 1 maksudnya yang pertama dari 3 keadaan tadi. Tulis di hadisnya tadi kan awalnya ma min abdin muslimin yad'u bi du'ain ya, illa atahullahu ma sa'al. Nah itu illa atahullahu ma sa'al, itu yang pertama ini, Allah menjawab dan mengabulkan permohonannya. Tulis di atasnya 1 ya. 1 mengabulkan permohonannya. Nah, sudah. Kemudian kita lihat lagi hadisnya, au iddakharallahu lahu fil akhirati khairan minhu, itu yang kedua. Itu yang kedua, kasih tanda di atasnya yang kedua. Apa yang kedua? Allah menyimpan untuknya dengan doa yang dia panjatkan. Allah menyimpan untuknya di akhirat dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Allah menyimpan untuknya di akhirat dengan yang lebih baik. Maksudnya lebih baik dari apa yang dia minta di dunia.
Ini keadaan yang kedua. Allah menyimpan untuknya di akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Au iddakharallahu lahu fil akhirah, atau Allah menyimpan untuknya fil akhirah, di akhirat, khairan minhu, lebih baik dari apa yang dia minta. Nah, kemudian yang selanjutnya tulis itu yang ketiga, au kaffa anhu, tulis 3 itu. Au kaffa anhu. Sudah dilihat di bukunya. Nah, au kaffa anhu itu yang ketiga dari keadaan seorang hamba ketika dia berdoa. Ya. Au kaffa anhu minas su'i mislahu. Atau Allah akan menjauhkan dia dari keburukan. Allah menghindarkan dia dari keburukan. Nah, jadi ini 3 keadaan ya, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah. Jadi ketika seorang berdoa itu tidak akan pernah sia-sia ya. Entah Allah akan menjawab doanya ya, dan mengabulkan apa yang dia minta, atau Allah menyimpan doa yang dia panjatkan tadi, karena doa tadi itu adalah ibadah, maka pasti bernilai pahala ya. Nah, maka Allah akan menyimpan untuknya di akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang dia minta, atau Allah akan menghindarkan dia dari keburukan ya, dengan doa yang dia panjatkan tadi. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Maka ketika kita ingin meminta sesuatu, minta kepada Allah ya, maka Allah akan menjawab doa yang kita pinta, atau Allah menyimpan untuk kita dengan doa yang kita panjatkan tadi di akhirat dengan yang lebih baik, atau Allah akan menghindarkan dia dari keburukan ya. Jadi ketika seorang hamba itu berdoa, maka tidak ada ruginya ya. Maka kata para sahabat ya, maka kita ya, ketika sahabat mendengar ini, maka kata sahabat, tentu maka kita akan memperbanyak doa. Nah, jadi ya, ketika seseorang hamba itu memperbanyak doa, maka lebih banyak lagi apa yang dia dapatkan ya, karena Allah akan menjawab doanya, atau Allah akan menyimpan yang lebih baik lagi di akhirat, atau Allah akan menghindarkan dia dari sebuah keburukan. Jadi ketika kita meminta atau seseorang meminta kepada Allah dan dia tidak mendapati apa yang dia minta ya, maka ketahuilah masih ada 2 pilihan lagi ya. Entah dia di akhirat mendapatkan apa yang lebih baik, atau dia dihindarkan dari keburukan ya. Dan bisa jadi apa yang dia minta ya, ketika itu terwujud, bisa jadi itu menyebabkan dia menimbulkan keburukan baginya, maka Allah akan menghindarkan dia ya, dari keburukan. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yaitu poin yang keempat. Tulis poin yang keempat. Saya hapus ya yang di sini. Tulis poin yang keempat tentang waktu dan keadaan mustajab dalam berdoa. Waktu dan keadaan mustajab berdoa. Nah, jadi ketika kita berdoa ya, itu terdapat waktu dan keadaan yang dimana waktu dan keadaan tersebut mustajab. Apa artinya mustajab? Yaitu akan dikabulkan oleh Allah. Apa saja waktu dan doanya? Kita lihat.
Nah, dalil yang kelima. Dalil yang kelima, dilihat bukunya di sana. Ya, dibaca ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sudah dilihat? Sedekat-dekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sujud. Jadi perbanyak doa ketika sujud. Dalil yang kelima ya. Halaman 14 yang paling atas. Sedekat-dekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sujud. Fa'aksirud doa, maka banyaklah berdoa ketika sujud. Nah, jadi ketika sujud kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Tetapi ya, doanya tentu di dalam hati ya, tidak dilafadzkan, karena ketika sholat, ketika sujud ada lafadz tertentu yang kita baca. Adapun ketika kita ingin berdoa ketika sujud, maka di dalam hati. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nah, dilihat dalil yang terakhir, yaitu dalil yang ke-8. Sudah dilihat bukunya? Nah, da'watul muslim, ya dibaca. Da'watul muslimi li akhihi, halaman 15 ya, yang paling atas. Bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim bagi saudaranya dengan cara tersembunyi ya. Maksudnya yang didoakan ini tidak tahu bahwasanya dia didoakan. Itu dikabulkan, mustajabatun. Jadi yang kedua adalah doa seseorang kepada orang lain dengan tersembunyi. Nah, doa seseorang kepada orang lain dengan tersembunyi. Maksudnya apa? Orang yang didoakan tadi tidak tahu ketika dia didoakan. Mustajabatun. Ya, doa seseorang kepada orang lain dengan tersembunyi. Nah, jadi maksudnya tersembunyi ini, orang yang didoakan tadi ya tidak tahu bahwasanya dia sedang didoakan, maka itu dijawab doanya. Dan di dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya ketika seseorang itu masih di hadis ini ya, masih di hadis ini ya, dilihat nanti setelahnya, kalimat setelahnya, bahwasanya ketika kita mendoakan seseorang maka malaikat akan mendoakan orang yang berdoa. Dilihat lagi lanjutan hadisnya. Inda ra'sihi, dilihat, inda ra'sihi malakun ya. Tadi di awal hadis dijelaskan bahwasanya doa seorang muslim kepada saudaranya bizahril ghaibi ya, ketika muslim saudaranya tadi tidak mengetahui bahwasanya dia didoakan, mustajabatun. Apa? Mustajab, dikabulkan. Inda ra'sihi malakun, di atas kepalanya, di atas kepala orang yang berdoa tadi ada malaikat muwakkalun, malaikat yang diwakilkan. Kullama da'a li akhihi, setiap kali dia mendoakan saudaranya bi khairin, dengan kebaikan, qalal malakul muwakkalu bihi,
ya, maka malaikat yang di atas kepalanya tadi yang diwakilkan ya, berkata amin walaka bimislin ya. Amin didoakan oleh malaikat ya, semoga apa yang engkau doakan tadi terjawab, walaka bimislin, dan semoga kamu mendapatkan hal yang serupa. Maka doa yang kita panjatkan ketika kita mendoakan saudara muslim yang lainnya, sedangkan saudara kita tadi tidak tahu bahwasanya kita berdoa, itu mustajabah, itu dijawab doanya ya. Jadi diaminkan oleh malaikat dan didoakan malaikat bahwasanya kita mendapatkan seperti apa yang kita mendoakan saudara kita tadi. Misalkan kita mendoakan saudara kita mendapatkan kebahagiaan misalkan, maka malaikat mengaminkan doa yang kita panjatkan tadi, dan malaikat juga ya mendoakan kita mendapatkan seperti apa yang kita doakan, yaitu kebahagiaan. Ya, sama halnya dengan kesehatan dan lain-lain sebagainya dan yang lain sebagainya. Naam. Jadi ya, keadaan yang kedua ketika seseorang berdoa dan doanya tadi dijawab, mustajabah ya, dikabulkan, yaitu ketika seseorang mendoakan saudaranya, maka ya jangan pelit untuk mendoakan saudara muslim yang lainnya ya, doakan saudara muslim yang lainnya sehingga doa tadi diaminkan oleh malaikat dan kita juga didoakan malaikat mendapatkan hal yang serupa. Nah, dilihat halaman 15 ya, yang bagian bawah itu faidah. Nah, ini cuman murojaah ya, sudah tadi dijelaskan ya. Jadi dibaca lagi, coba lihat. Doa adalah ibadah. Jadi tadi sudah dijelaskan doa adalah ibadah. Tidak diperkenankan memalingkan ibadah kepada selain Allah ya. Karena doa adalah sebuah ibadah, maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ia telah berbuat syirik, yang menyekutukan Allah. Nah, ketahuilah bahwa doa memiliki kedudukan yang tinggi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkannya sebagai ibadah. Ya. Maka ketika doa tadi adalah sebuah ibadah, maka hal tersebut di dalamnya terdapat pahala yang disiapkan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, disunnahkan melirihkan suara ketika berdoa. Tadi adab berdoa yaitu dengan suara yang lembut dan lirih. Ya. Sebagaimana disunnahkan pula berdoa dengan kalimat yang ringkas dan padat. Doa yang menghimpun banyak kebaikan dengan kalimat yang sedikit. Ya, contohnya tadi ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka perbanyaklah doa ini ya, perbanyak doa tadi ya. Kemudian yang ketiga, seseorang dilarang berdoa dengan doa yang merugikan jiwa, harta atau anaknya. Jadi dilarang berdoa dengan doa yang mengandung keburukan. Nah, kemudian yang keempat, halaman 16, disunnahkan mendoakan kaum muslimin secara tersembunyi. Itu tadi ini ya. Jadi kita berdoa untuk kaum muslimin ya secara tersembunyi. Nah, kemudian yang kelima, ini tadi tentang 3 keadaan seorang hamba ketika berdoa. Dibaca, dikabulkannya doa tidak berarti terwujudnya sesuatu yang diminta. Nah, jadi ketika sesuatu yang kita minta tadi tidak terwujud, bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita ya. Bisa jadi tadi ya, karena doanya tersebut ia terhindar dari keburukan, atau doa tadi ya disimpan oleh Allah ya di akhirat ya, diberikan sesuatu yang lebih baik. Nah, insyaallah paham semua ya. Nah, fahimtum? Nah, insyaallah paham ya. Nanti diulang-ulang lagi, dibaca-baca lagi. Ya, jadi materi hari ini tentang doa. Ya, doa, pengertian doa tadi apa?
itu merupakan sebuah ibadah yang ditujukan berupa permintaan. Jadi ketika doa tadi adalah ibadah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kemudian yang kedua apa poinnya? Perintah, yaitu dalil. Mana di dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah untuk berdoa? Sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, ud'uni kata Allah, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya Allah akan kabulkan doa kalian. Kemudian yang ketiga, ya sudah jelaskan tadi tentang adab-adab dalam berdoa. Ya, kemudian yang keempat, waktu dan keadaan mustajab berdoa. Ya. Di buku dijelaskan dua ya, padahal banyak ya waktu-waktu yang di dalamnya itu dijawab akan dikabulkan oleh Allah doa kita. Ya, misalkan ketika hari Jumat. Nah. Kemudian jika turun hujan, ketika hari Arafah di padang Arafah, nah, dan yang lain sebagainya. Nah, dan yang kita pelajari hari ini dua ya, yang ada di buku Naam. Baik, sampai sini materi kita hari ini. Kita berdoa semoga apa yang kita pelajari ya bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah ya, dengan cara mengamalkan apa yang kita pelajari tadi. Jadi perbanyak doa ya, kemudian usahakan ketika berdoa tadi ada adab di dalamnya. Nah, sampai di sini materi hari ini. Ustaz mohon maaf kalau ada kesalahan dan khilaf. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.